Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sutrisno SPD MPD, berasal dari SMK Negeri 4 Garut. Kali ini saya akan memberikan materi kejuruan TKR untuk SMK kelas 11 semester 3, yaitu pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan, dengan judul Sistem Penerangan Kendaraan Ringan. Dalam sistem kelistrikan, nah ini saya dikutip dari Auto Expos tertanggal 16 Maret 2021, di mana definisi sistem kelistrikan mobil adalah rangkaian energi listrik yang disusun untuk menjalankan sebuah fungsi tertentu pada sebuah mobil. Nah, sistem ini terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya sistem starter, sistem pengapian, sistem pengisian, dan sistem peringatan atau penerangan. Dalam sistem penerangan adalah sistem yang ada pada kendaraan atau pemesinan yang berperan penting sebagai tanda atau kode penerangan pada saat keadaan malam hari dan sebagai tanda untuk mengoperasikan atau memberi pencahayaan pada sistem. Pengendali dan lampu tanda. Nah, ini pengendali dan ini adalah lampu tanda atau lampu isyarat. Nah, di mana lampu pengendali akan mengendalikan lampu tanda. Nah, lampu tanda ini kayak misalkan lampu kepala. Nah, ini lampu kepala, lampu tanda belok depan, lampu rem, ya, lampu belakang, atau lampu tanda belok belakang, lampu indikator, dan lain-lain. Nah, lampu-lampu tanda ini dioperasikan dari sang kemudi atau driver. Dari driver akan mengendalikan lampu-lampu yang ada di luar. Nah, misalkan saklar, kontrol lampu, dan dim. Saklar lampu tanda bahaya, penerangan kunci kontak, ya, dan lain-lain. Nah, ini dikendalikan dari dalam. Rangkaian lampu tanda. 1. Lampu kepala. Lampu kepala adalah sebagai lampu utama untuk menerangi jalan pada saat malam hari. Nah, lampu kepala itu sendiri bagian-bagiannya ada aki, ada pius, ada kunci kontak, ada saklar kombinasi, ada relay, ya, untuk lampu dekat, ada relay untuk lampu panjang. Prinsip kerjanya dari aki, misalkan kita mau menghidupkan lampu dekat, dari dari aki kita masuk ke sikring, masuk ke kunci kontak, masuk ke saklar kombinasi yang terhubung adalah 56A, maka arus akan lewati 8586. Nah, 8586 dengan adanya arus, maka 30 dan 87 on. Dengan on-nya ini, ya, maka arus dari sikring relay masuk ke 30, dengan on-nya ini maka lampu dekat akan menyala. Nah, sebaliknya untuk lampu jauh juga sama, ya.
dari aki, kunci kontak, masuk ke saklar kombinasi, dari 86 ke 86B ini disambung, maka arus akan masuk ke 85, 86 dengan ngalirnya arus di sini 30 dan 87 on atau berfungsi, masuk ke lampu, maka lampu ini akan menyala, lampu jauhnya. Lampu sen yang kedua adalah lampu sen, yaitu sebagai lampu untuk memberi tanda bahwa mobil akan berbelok. Yang ketiganya adalah lampu hazard, ya, atau lampu bahaya, yaitu sebagai peringatan bahwa mobil meminta prioritas, mungkin sedang berbahaya, ya, maka mobil itu kalau lampu sennya kanan kiri hidup bersamaan, tandanya mobil itu minta prioritas jalan. Nah, prinsip kerja dari lampu sen, ya, ada baterai, ada kunci kontak, ada bius, ada saklar, dan ada lampu, ada plaser. Nah, lampu sen pada waktu menghidupkan lampu sen, ya, dari baterai masuk ke kunci kontak, sen, fuse sen, masuk ke saklar, masuk ke plaser. Nah, dari plaser masuk ke saklar pengendali. Nah, di dalam pengendali terserah mau menghidupkan lampu kanan atau lampu kiri dari saklar pengendali. Nah, sebaliknya untuk lampu hazard ini adalah sen depan nyala, belakang nyala, dua-duanya, ya. Nah, itu dari mana? Dari baterai kita masuk ke fuse hazard, ya, masuk ke saklar ini, ya, ini terhubung, masuk ke plaser masuk ke saklar pengendali, maka lampu sen depan, belakang, dua-duanya nyala. Lampu kota atau tail light ini adalah sebagai tanda lebar atau tinggi kendaraan. Jadi pada waktu kita menghidupkan lampu kota, kendaraan lain memahami atau mengerti, oh ternyata mobil di depan saya atau di depan saya punya lebar segini, tinggi segini. Nah, lebar dan tingginya mobil itu ditandai atau diisyarati oleh lampu kota. Komponennya adalah baterai, saklar, ada relay. Nah, ini ada lampu indikator, baru lampu kota. Yaitu dari baterai masuk ke sikring, masuk ke saklar, saklar masuk ke relay yaitu 8786 dengan masuk arus ke sini, maka ini akan tersambung. Tersambungnya ini, ya, maka lampu kota akan nyala depan dan belakang. Lampu kabut. Lampu kabut ini adalah sebagai penerangan pada saat jalan berkabut. Makanya lampu kabut ini berwarna kuning. Kenapa berwarna kuning? Karena gelombang cahaya warna kuning itu pendek. Dengan pendeknya gelombang ini, maka kita atau cahaya ini bisa menembus kabut itu sendiri atau cairan-cairan uap air yang ada di luar. Nah, dengan warna kuning ini, maka kita bisa melihat jarak mobil lain atau jarak jalan terhadap mobil kita. Komponennya ada baterai, ada fuse,
ada relay, ada saklar pengendali. Nah, pada waktu menghidupkan lampu kabut, saklar pengendali ini di-on-kan, maka arus akan masuk ke relay 8586 dengan masuknya ini, maka ini on, dengan on-nya ini arus dari pius masuk 30, luar 87, masuk ke lampu kabut. Lampu rem. Lampu rem ini jika pedal rem kita diinjak, maka lampu ini akan nyala. Kenapa? Karena saklar ini dihubungkan dengan pedal rem. Ya, pada waktu pedal kita injak, arus lewat ke sini, ya, ke saklar rem, maka lampu ini akan menyala. Karena apa? Saklar rem ini menggunakan saklar tarik. Jika pedal rem diinjak, maka ini terhubung, maka lampu rem belakang akan menyala. Rangkaian klakson. Nah, rangkaian klakson ini adalah sebagai isyarat bahwa ada mobil. Komponennya baterai, ada sikring relay, ada kunci kontak, ada sikring klakson, ada tombol klakson, dan ada klakson. Nah, gimana prinsip kerjanya? Pada waktu ini di-on-kan, maka arus dari baterai lewat sikring masuk ke 8586. Nah, dengan masuknya arus ke 8586, maka ini aktif. Dengan aktifnya ini arus, ya, masuk ke 3087, maka klakson akan berbunyi. Demikianlah materi yang kita sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.